Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zihan Nur Abdillah, NIM 15107050, Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Di sini saya akan mempresentasikan sidang akhir skripsi saya yang berjudul Implementasi Metode Special Tracking untuk pemasangan spare part eksterior mobil pada studi kasus Toko Dwi Marjaya. Latar belakang masalah. Toko Dwi Marjaya terletak pada Jalan Mokapi 2, Ciganjur, Jagakarsa, RT 1 RW 4 nomor 14E. Berdiri sejak tahun 2000, memiliki 5 karyawan. Masalahnya yaitu konsumen pembelian langsung tidak memiliki masalah karena ditangani langsung oleh mekanik untuk pembelian sekaligus pemasangan spare part. Hampir 50% feedback konsumen online mengeluh kesulitan dalam memasang spare part secara mandiri. Tidak adanya panduan pemasangan spare part untuk konsumen online. AR atau Augmented Reality adalah teknologi yang mengkombinasikan antara digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata secara real time. Objek virtual ini digabungkan dengan lingkungan sebenarnya, sehingga pengguna dapat merasakan objek virtual secara nyata. Metode yang dipakai adalah metode special tracking. Metode itu adalah metode augmented reality yang men-tracking ke barang secara langsung 360 derajat dan mendeteksi pada sisi-sisi barang tersebut. Solusinya yaitu mengimplementasikan augmented reality ini dengan menggunakan metode special tracking. Rumusan masalah: bagaimana mengimplementasi metode special tracking untuk pemasangan spare part eksterior mobil? Tujuan penelitian ini mengimplementasikan augmented reality dengan metode special tracking agar memudahkan konsumen online dalam memasang spare part eksternal mobil dari pembelian barang di toko Dwi Marjaya. Batasan masalah: pemilihan sampel barang yaitu 5040 unit spare part jenis Toyota Avanza terjual dari total penjualan semua merek sebanyak 10.800 unit selama 2 tahun. Tahun 2017 sampai 2019 yaitu 47%. Spare partnya ya adalah spion, headlamp, stop lamp, dan fog lamp. Pemilihan sampel barang, metode yang digunakan dalam augmented reality ini adalah metode special tracking. Jadi, tempat yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini adalah toko Dwi Marjaya kepada customer online. Tinjauan pustaka. Ini adalah beberapa tinjauan pustaka yang mirip dan mempunyai persamaan dari penelitian yang saya buat. Metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian ini akan membahas tentang gambaran dari alur proses-proses yang akan dilakukan mulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Yang pertama ada preparation, kedua read, selanjutnya itu recognize dan tracking, keempat itu display, dan terakhir adalah pengujian. Metode penelitian pada tahap preparation, kamera akan dilacak oleh sistem dan diberikan beberapa feature point berdasarkan elemen unik yang dimiliki pada setiap objek seperti curves, edges, atau warna pada objek yang berbeda. Tahapan read, pembacaan objek yang sudah di-tracking oleh kamera di tahap awal dan feature point yang membedakan pada setiap objeknya. Pada tahap recognition tracking, yaitu adalah gambar yang ditangkap dalam frame, yaitu referensi gambar hanya diproses sekali ketika mencari feature point untuk dijadikan angkor atau titik fokus. Display, proses update dari feature point yang telah terdeteksi pada proses feature extraction dengan membandingkan feature point yang ada pada map. Display ini dilakukan untuk menampilkan sebuah 3D model yang telah di-track dan recognize dari proses sebelumnya. Pengujian. Ada 2 pengujian pada metodologi ini, yaitu pengujian metode special tracking, pengujian tingkat penerimaan user online. Arsitektur umum. Ada 3 komponen arsitektur umumnya, yaitu input, proses, dan output. Input yaitu peneliti menggunakan visual smartphone dan mencari tahapan titik-titik poinnya. Ketika sudah mendapatkan titik poin,
dan mendapatkan feature point, maka diproseslah pada SDK, diproses pada Map Manager yaitu SDK menggunakan MapST database-nya. Lalu jika sudah selesai diproses di Max SDK, maka proses selanjutnya adalah Recognize and Tracking dan dirender lagi pada Unity. Render 3D Model Object and Recognize itu dirender dan dibuatlah hasil capturing and preview objeknya, mendapatkan output untuk hasil implementasinya pada barang spare part mobil. Tahapan implementasi ini yang pertama yaitu adalah membuat titik-titik poin. Bisa dilihat pada contoh ini adalah headlamp Avanza, mencari titik-titik poinnya. Kemudian setelah mendapatkan titik poin, mendapatkan titik triangle X, Y, Z. Dan di tahap ini melengkapi titik-titik poin pada Recognize and Track. Jika semua selesai pada tahap Recognize and Track, maka diproseslah pada Map Manager ini, Max SDK Manager, dan diproses di Unity. Lalu hasil implementasinya seperti ini, hasil displaynya. Pengujian implementasi pada special tracking ini, parameter pengujiannya ada 3, yaitu tingkat kecahayaan, tinggi, dan sudut dengan cahaya 5 watt, 10 watt, dan 15 watt. Tingginya 50 cm, 100 cm, dan 150 cm dari pengujian handphone terhadap barang tersebut, dan dengan sudut yang berbeda yaitu 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Hasil pengujian implementasi special tracking ini mempunyai kriteria skor. Apabila skornya sangat baik, mendapatkan skor 5. Apabila baik, mendapatkan 4. Apabila cukup itu 3, kurang baik itu 2, dan sangat kurang itu 1. Hasil pengujian yang berupa proses sebelum dan sesudah kemunculan 3D model akan dianalisis kembali dan dicocokkan berdasarkan tabel indikator skor yang telah didapat. Ini adalah contohnya gambar fog lamp pada implementasi fog lamp. Pengujiannya sebagai contoh cahaya tinggi 15 watt dengan tinggi 50, 100, dan 150, dan ini adalah skornya, dan ini adalah berbeda-beda sudutnya. Jadi pada setiap satu barang dengan cahaya yang berbeda, saya melakukan 9 kali pengujian. Dan ini adalah pengujian customer online. Tahapan kuesioner. Pertama adalah tahapan kuesionernya, yaitu persiapan kuesioner. Jadi sebelum saya memberikan orang-orang customer online itu kuesioner, maka dibuatlah dulu pertanyaan-pertanyaan kuesionernya seputar review hasil implementasi special tracking dalam aplikasi yang digunakan oleh konsumen online. Yang kedua, jika persiapan sudah selesai, maka disebarlah kuesioner tersebut. Menyebarkan kuesioner kepada 30 konsumen online sebagai sampel untuk penilaian aplikasi yang diuji. Dan ketiga, apabila penyebaran kuesioner dan dikumpulkan 30 konsumen online, maka data kuesioner tersebut diolah untuk menilai seberapa besar rata-rata tingkat penerimaan konsumen online atas hasil implementasi special tracking dalam aplikasi yang diuji. Dan ini adalah hasil pengujian customer online-nya. Berikut adalah pertanyaannya. Yang pertama adalah, apakah konsumen mengalami kesulitan dalam memasang spare part mobil secara mandiri? Kedua adalah, apakah aplikasi mudah dipahami dan dapat dioperasikan dengan baik? Ketiga, apakah aplikasi AVAR itu Avanza Augmented Reality menjadi solusi atas kesulitan yang dihadapi oleh konsumen? Keempat, apakah aplikasi AVAR dapat memudahkan konsumen dalam pemasangan spare part? Kelima, konsumen puas dengan pemasangan aplikasi AVAR, dan hasil kuesionernya memiliki hasil perhitungan presentasi rata-rata skor keseluruhan poin kuesioner dari pengujian user sebesar 89%, lebih besar dari presentasi yang diharapkan, yakni 80%.
maka dapat dikatakan bahwa hasil pengujian aplikasi AVAR oleh user berhasil dan diterima dengan baik. Kesimpulannya, jadi memiliki beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah hasil pengujian sistem augmented reality yang diimplementasikan terhadap barang spare part mobil dapat berfungsi dengan baik dalam parameter pengujian, jarak, cahaya, dan sudutnya. Kedua adalah hasil dari perhitungan pengujian sistem metode spatial tracking. Karena kenapa kesimpulan pertama dikatakan dengan baik? Karena skor yang didapatkan dari hasil yang terburuk itu adalah intensitas cahaya 5 watt. Mendapatkan total skor 43%. Jadi pengujian pada cahaya 5 watt itu cahayanya buruk, jadi tidak bagus. Dan intensitas cahaya yang dapat diterima dalam pengujian barang yaitu 10 watt dengan skor 58% dan 15 watt dengan skor 62%. Karena minimal dari pengujian tersebut adalah 50%. Metode spatial tracking ini berhasil mendeteksi barang langsung saat diimplementasikan, walaupun saat proses pembuatan masih kurang sempurna karena kurangnya varian titik poin terhadap objek yang akan diproses. Kenapa dibilang karena kurang sempurna? Karena headlamp itu bentuknya memang varian, tetapi warnanya itu sama, jadi sangat sulit untuk mendapatkan titik-titik poin yang lebih varian. Apabila headlamp tersebut berbeda dengan warna-warnanya, memang bentuknya itu berbeda, tetapi dengan warnanya, segi warna itu sangat sama, jadi sulit. Jadi masih dibilang kurang sempurna. Dan hasil pengujian customer online tentang implementasi metode spatial tracking pada pemasangan spare part eksterior mobil toko Dwi Marjaya menghasilkan rata-rata sebesar 89%. Lebih besar dari persentase yang diharapkan, yaitu 80%. Maka dapat dikatakan bahwa hasil pengujian aplikasi AVAR oleh user berhasil dan diterima dengan baik. Saran saya kepada penelitian selanjutnya yaitu untuk mengoptimalkan augmented reality ini dari metode spatial tracking dapat diimplementasikan dengan barang yang titik poinnya berbeda dari segi varian bentuk dan warna yang berbeda agar mudah diproses dan lebih mudah terdeteksi dalam implementasinya. Yang saran kedua saya pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan objek yang lebih besar dengan banyak varian bentuk dan warna berbeda dan lebih baik diimplementasikan di ruangan terbuka. Ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari berbagai macam sumber. Cukup sekian, terima kasih. Tadi adalah presentasi sidang akhir skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.